Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Idrus Project. Dan di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat desain PCB menggunakan software Eagle. Nah, yang pertama-tama yang saya perlu garis bawahi di sini saya membagikan tutorial menggunakan software Eagle PCB ini berdasarkan pengalaman saya selama beberapa tahun ini menggunakan software Eagle ini. Dan di sini saya menggunakan Eagle versi 9.5.2 yang free offline. Nah, yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus menginstal dulu software Eagle-nya. Kita bisa download software Eagle-nya di situs resminya. Nah, saya juga mau sedikit cerita-cerita, ya bukan cerita, mungkin agak sedikit ngasih tahu aja. Kalau misalkan kita mau buat project, apalagi project ini seperti mau kita pakai buat bekerja atau buat project-project lainnya yang mungkin menguntungkan bagi kita alangkah baiknya download saja versi resminya di situs resminya. Jangan kalian download di situs-situs bajakan seperti yang ada di, ya mungkin kalian sudah tahu lah. Intinya kita harus pakai software asli. Nah, toh di Eagle PCB ini juga sudah terdapat versi resminya, versi official, dan kita bisa dapetin secara free alias gratis. Ya mungkin walaupun fitur-fiturnya terbatas, nggak selengkap fitur pro-nya, namun untuk pembuatan proyek-proyek sederhana seperti kita ini buat keperluan homemade itu atau keperluan yang proyek-proyek sekolah, proyek kuliah, masih cukup bisa membantu proyek-proyek kita. Nah, sekarang kita langsung aja di Google, kita coba ke situs resminya. Di pencarian Google kalian cari saja Eagle PCB. Eagle PCB. Oke. Nah, selanjutnya kita coba lihat yang di bagian atas ini. Ini tampilannya mungkin akan seperti ini. Dan di sini ada di website autodesk.com. Jadi Eagle ini sudah diakuisisi ya sama Autodesk. Sekarang kita bisa langsung download saja. Kita klik yang sebelah sini, yang nomor 2. Oke, karena di sini kan buat download tuh. www.autodesk.com product Eagle free download. Nah, jadi di sini tuh free download, bukan versi bajakan-bajakan. Kita buka dan sekarang kita udah masuk. Nah, sekarang buat kalian yang mau download, kalian bisa pilih OS apa yang kalian gunakan. Di sini juga tersedia buat Windows, Mac, dan Linux. Nah, di sini gratis ya. Jadi kalian bisa langsung saja download di sini. Oke, di-download. Oke, ditunggu dan kita langsung bisa di-download di sini. Oke, karena saya sudah mempunyai software Eagle-nya, jadi saya skip aja. Nah, di sini juga ada sistem requirement-nya ya. Oke, di sini kalian bisa baca yang support buat Eagle ini. Untuk Windows adalah seperti ini. Untuk Linux seperti ini, kalian bisa baca sendiri. Untuk Mac seperti ini dan bla bla bla. Oke, selanjutnya saya asumsikan kalian sudah download software Eagle-nya dan sudah menginstalnya. Sekarang kita coba buka. Nah, yang pertama-tama kita harus lakukan, kita harus membuat dulu yang namanya skematik. Jadi di Eagle PCB itu ada dua macam. Pertama kita buat skematik dulu. Kemudian setelah skematiknya berhasil dibuat, kita nanti bisa membuat desain PCB-nya. Nah, di sini kita buka ke file, new, dan pilih skematik. Oke, pilih skematik, diklik satu kali aja. Kemudian kita akan dialihkan ke ini seperti workspace dalam kita membuat skematik Eagle-nya. Nah, yang pertama-tama yang harus saya tekankan juga, mungkin kita juga harus
mengenal lebih sedikit aja tentang interface dari Eagle PCB ini. Di menu skematik ini, di workspace skematik ini, yang pertama-tama nanti kita akan membuat skematiknya di bagian sini, di layar warna putih ini. Dan di sini di bagian atas ada seperti menu, nanti kita bisa pakai di sini. Oke, dan yang paling kita butuhkan nanti ada di sini menu-menunya. Dan nanti paling kita akan gunakan, ya seperti saya sudah bilang, ini kan sesuai dengan pengalaman saya aja, jadi nanti akan saya share tentang pengalaman saya aja. Nanti paling kita akan menggunakan seperti move untuk memindahkan komponen, seperti delete, seperti part-partnya, menambahkan part maksudnya, kemudian mengganti nama, mengganti nilai dari komponen, dan nanti kita juga akan belajar menggunakan shortcut di Software Eagle. Nah, selanjutnya setelah kita sedikit mengerti tentang kegunaan dari tools-tools yang ada di Eagle PCB, selanjutnya kita akan membuat PCB-nya. Nah, yang pertama kita harus menentukan dulu skematik apa yang akan kita buat. Nah, di sini mungkin kita bisa cari di internet. Bisa cari di internet seperti contohnya apa ya? Mungkin 7805 skematik gitu ya. Skematik. Oke, jadi ini tuh adalah rangkaian dasar dari regulator penurun tegangan. Nah, seperti ini kita bisa lihat salah satu aja dipilih. Oke, mungkin seperti ini, tapi ini enggak, gimana ya, kalau misalkan skematik kayak gini tuh kurang greget aja ya kalau menurut saya. Jadi kita pakai skematik yang seperti ini mungkin. Oke, ini lebih ke arah seperti profesional aja ya kelihatannya, karena di sini juga ya mungkin kalian tahulah mana yang seperti buat pemula atau ya agak sedikit advance. Ya saya juga bukan bermaksud saya itu udah advance banget, tapi mungkin ya beginilah. Oke, mungkin kita nanti akan buat skematik seperti ini. Oke, kita bisa, ini bisa simpan aja dulu skematiknya. Oke, dengan nama di sini SCH aja. SCH. Kemudian kita buka file hasil downloadannya. Oke, ini adalah filenya. Kita tarik aja di browser. Oke, nanti kita akan membuat seperti ini. Nah, di sini kita mungkin akan membaca dulu ya skematiknya. Jadi ini tuh skematik buat apa aja komponennya, dan kenapa seperti ini skematiknya. Oke, yang pertama-tama di sini ada yang sebelah kiri banget. Ini ada seperti label ya, label 9 volt dan ground. Oke, kita ke 9 volt dulu. Jadi ini tuh adalah input 9 volt bisa dari baterai ataupun dari adaptor. Kemudian di sini disarahin atau dibuat pengaman pakai dioda 1. Kemudian di sini juga ada switch. Oke, ada switch. Ini switch jadi switch yang bisa NC dan NO gitu. NC dan NO itu saya juga akan sedikit memberitahu kalau misalkan NC itu adalah singkatan dari normally close dan NO adalah normally open. Jadi di saklar atau switch itu cukup lumrah dengan kata-kata seperti itu. Nah, yang maksud dari NC itu atau normally close adalah saat saklar tidak ditekan dia akan mengarah kemana gitu, common-nya atau dari sumbernya akan mengarah kemana. Saat tidak ditekan dia akan mengarah ke normally close atau NC. Nah, kemudian saat saklar ditekan dia akan mengarah ke normally open. Dan nanti 9 volt dari sini udah disarahin pakai dioda, kemudian saklar ditekan dia akan mengalir ke sini. Nah, jadi line yang sebelah sini adalah
masih harus 9 volt. Oke, kemudian dari 9 volt dia menuju ke input dari 7805, IC 7805. Nah, IC ini berfungsi untuk menurunkan tegangan dari 9 volt dan nantinya akan menjadi power 5 volt. Oke, di input juga kita dikasih kapasitor, berfungsi untuk memfilter tegangan aja supaya tegangannya lebih, apa ya istilahnya, saya juga kurang begitu paham, cuma ya intinya untuk memfilter aja supaya tegangannya bersih gitu. Atau kalian lebih tahu, mungkin kalian bisa tulis aja di kolom komentar supaya yang belum tahu juga dapat membaca komentar kalian supaya kita dapat belajar bersama-sama di sini. Oke. Kemudian di kaki yang tengah dari IC 7805 ini dia langsung ke ground. Oke, sekarang ini ke ground. Oh ya, ini ketinggalan juga. Label dari ground dia mengarah ke ground. Oke, jadi di sini misalkan ada soket gitu. Soket 9 volt dan soket ground. Jadi soket ground ini dia akan terhubung ke sini juga dan terhubung ke sini. Oke, selanjutnya kita ke kaki nomor 3 dari 7805-nya. Oke, dari sini tegangannya sudah menjadi 5 volt. Dan lagi-lagi kita juga dikasih kapasitor di sini yang fungsinya sama aja seperti kapasitor di sini, namun bedanya di sini untuk anodanya sudah untuk positifnya sudah menjadi 5 volt. Oke, selanjutnya ini udah jadi 5 volt dan ini bisa dipakai untuk proyek keperluan kalian yang membutuhkan tegangan 5 volt. Bisa untuk power supply Arduino ataupun keperluan proyek kalian yang lainnya. Nah, di sini juga ada LED, lampu LED. Di sini D2 karena ini D1 dan ini D2. Kenapa dinamain D? Karena D itu adalah dioda. Yang pada dasarnya LED itu adalah kependekan dari light emitting dioda. Jadi dioda yang menyala gitu. Dan selanjutnya buat menghambat arusnya kita kasih resistor. Di sini nilai resistornya bisa kita lihat 330 ohm. Oke, dan ke ground. Oke, mungkin itu aja. Selanjutnya kita langsung ke software Eagle PCB-nya. Oke, yang pertama-tama kita ke bagian sini di Add Part. Oke, Add Part. Oke, kita klik. Kemudian kita coba cari tadi komponennya, kita coba lihat dulu. Di sini ada 7805, 2 kapasitor, lampu, LED, resistor, dan dioda dan switch. Ini adalah label, nanti kita akan coba cari dan cara menggunakannya seperti apa. Oke, dan ini adalah ground. Nanti kita juga bisa cari di bagian add parts yang tadi. Oke, ini udah berhasil di sini. Yang pertama kita coba dulu 7805. Kita cari. Nah, sebenarnya di sini ada juga kolom buat pencarian ya, search. Kita sebenarnya bisa cari di sini, misalkan 7805. Cuma mungkin nggak bakal ketemu ya, karena saya juga kurang tahu di sini itu sebenarnya yang dimasukkan itu nama komponennya kah atau kodenya. Saya juga kurang begitu paham karena saya juga masih pemula di sini. Oke, jadi kita enter aja. Mungkin buat kalian yang tahu di sini tuh searchnya di tulisin pakai apa, kalian bisa tulis di kolom komentar supaya seperti saya tadi bilang, kita juga biar bisa belajar bersama-sama di channel YouTube ini. Oke, kalau misalkan untuk regulator biasanya kita scroll yang paling bawah. Di sini ada V-reg atau volt regulator. Nah, di sini karena kita tadi pakai 7805, kita di sini bisa cari dengan yang bagian sini. Kita cari aja, diklik, nanti kita akan muncul lah. Di sini ada gambarannya, nanti komponennya akan seperti ini dan ini adalah layoutnya. Oke, kita akan coba cari komponennya. Kita bisa back down ke bawah di sini. Oke, mungkin yang ini atau yang ini atau yang ini atau yang ini. Nah, mungkin kita akan akan pakai yang ini aja. Jadi ini adalah namanya 78XS05. Nah, ini berarti sama aja seperti 7805. Kemudian kita klik di sini dan klik OK. Oke,
Oke, selanjutnya kita akan perbesar dengan cara kalau pakai touchpad bisa dua jari ditekan dan geser ke bawah seperti ini. Oke, kita taruh aja di sini misalkan, dan kita tambahin komponen lainnya. Di sini ada dioda, kita cari di sini lagi di edge part, kita cari dioda. Oke, dioda di mana? Dioda biasanya di D. Nah, ini dioda. Oke, kita coba cari yang ini kah? Nah, kalau misalkan buat ini tuh biasanya 1N400 sekian gitu ya. Nah, ini misalkan 4N 4N 1N maksudnya 1N4004 itu. Bisa juga 1N4401 ataupun 1N4407 gitu. Nah, buat kalian yang masih bingung kenapa pakai itu, kalian bisa belajar aja sendiri di mesin pencari Google gitu ya. Misalkan kita 1N4001, kita akan pelajari komponen ini. Oke, nanti di sini ada datasheetnya, kita bisa klik aja. Nah, ini adalah PDF-nya. Oh, belum disimpan. Oke, kita coba di download dulu PDF-nya. Oke, PDF-nya. Oke, intinya buat ngedapetin PDF kita harus join dulu di sini. Tapi kita bisa juga cari di internet dengan cara seperti ini aja. 1N4004 datasheet. Nah, datasheet. Oke. Kita biar lebih cepat kita bisa lihat di image aja. Oke, ini adalah datasheetnya. Nah, kita bisa lihat di sini. Oke. Ya, nanti intinya kalau misalkan kalian simpan di sini ada keterangannya. Ini bisa buat apa aja. Bisa berfungsi menyarahkan tegangan dengan arus berapa. Nanti ada skematiknya, ada datasheetnya di sini semua. Oke, selanjutnya kita langsung beralih ke software Eagle lagi. Oke, di sini kita pakai yang ini, udah jadi pakai yang ini dan klik OK lagi. Oke, nanti kita taruh di sini. Oke, kemudian tadi ada switchnya seperti ini. Kita bisa cari di bagian switch. Oke. SS. Nah, switch biasanya di bagian sini. Kita coba cari yang mana, seperti di gambar aja biar enak. Oke, ini nggak ada. Oke. Kalau ini itu, ntar. Nah, sebenarnya kita juga nggak perlu sih pakai switch yang persis banget seperti di gambar. Kita juga bisa pakai switch tipe lainnya. Contohnya di sini pakai. Nah, ini nih yang digambar ternyata seperti ini ketemu. Jadi kita bisa pakai persis seperti yang ada di gambar. Ya, kemudian kita klik enter aja juga sebenarnya nggak apa-apa ya, bisa. Oke, enter. Oke, kemudian nah ini kan tampilannya seperti ini. Buat mengubah arah dari rotasinya kita bisa klik kanan. Oke, klik kanan seperti ini, kurang cocok. Oke, klik kanan seperti ini, kurang cocok lagi, klik kanan seperti ini. Oke, nah sekarang udah hampir mirip dengan skematiknya. Kemudian kita cari ini udah. Kemudian kapasitor 2. Oke, kita cari lagi di add part. Oke, bagian kapasitor ada di bagian atas biasanya. Kemudian kita cari kapasitor. Nah, kapasitor ini. Oke, kemudian yang C biasa. Oke, kita cari yang elko ya. Jadi bentuk di bagian ininya bulat seperti elko gitu. Elko itu adalah seperti ini. Elko. Nah, elco. Oke, elko itu seperti ini gitu. Yang biasa seperti ini gula merah gitu ya, yang ada di komponen yang ada di PCB gitu.
Kalau kalian pernah bongkar-bongkar komponen elektronik, biasanya ada yang seperti gula merah ini gitu. Gula merah gitu. Coba gula merah. Gula merah. Gula merah aren gitu. Nah, hampir mirip kan? Sedikit hampir mirip ya. Kayak ini yang dibungkus mirip banget itu. Gula merah versus elko. Nah, elko coba. Elko. Nah, gitu. Nah, hampir mirip kan? Nah, warnanya juga hampir mirip. Oke, kalau ini warnanya seperti ini dan dibungkus dengan daun aren, dan ini elkonya dibungkus dengan plastik. Bedanya kalau misalkan ini nggak ada labelnya, kalau di sini ada yang namanya voltase. Ini adalah voltasenya 16 volt dan 1000 mikrofarad buat menampung daya yang ada di sini. Oke. Jadi kalau misalkan kita mau coba-coba buat petasan gitu, kita bisa pakai ini. Jadi kita tinggal kasih arus di atas 16 volt aja ke kaki ini, nanti dia akan jadi petasan gitu. Kayak kalau kalian mau coba, bisa dicoba, tapi jangan di rumah saya, di rumah kalian nggak apa-apa. Oke, selanjutnya kita langsung coba ke skematik lagi. Oke, ini belum ketemu. Coba cari kapasitor, mungkin di cemin kali ya. Oke, enggak sih. Biasanya sih kalau kapasitor itu di ini, di cepol. Oke, OPL. Nah, OPL. Oke, kalau yang ini kapasitor elko benar, cuma yang ini versi SMD. Nah, kita cari aja yang versi THT. Oke, kita cari. Oke. Nah, ini ketemu. Oke, kemudian kita taruh di tadi di mana? Di sini ya. Oke, di sini satu dan di sini satu. Kemudian kita cari lagi yang LED. Oke, LED. Salah. LED-nya kita cari di sini lagi. Biasanya kalau LED itu di LED juga sih. Nah, ini LED. Nah, di sini biasanya. Oke, ini kan mungkin di sini. Bukan. Cari aja sampai nemu. Nah, biasanya ini sih, cuma jangan pakai yang ini. Atau kita bisa cari di sini. Kalau misalkan cuma LED mah biasanya bisa. Nah, ada fruit nih. Nah, yang ini. Nah, di sini ada LED 3 mm dan 5 mm gitu. Bedanya apa? Kita cari aja di Google, oke? LED 3 mm dan 5 mm gitu. Oke, jadi ternyata nggak ada. Nah, ini mungkin ya. Kalau misalkan 5 mm itu yang seperti ini kurang lebihnya. Oke, 5 mm ini biasa banyak di toko-toko komponen elektronika, dan yang 5 mm yang 3 mm mungkin seperti ini. Oke, jadi antara kakinya itu sama gitu ya, sejajar sama pembungkus LED-nya seperti ini. Nah, misalkan yang ini tuh agak sedikit besar. Nah, kalau misalkan yang ini itu biasanya buat project yang kita perlu yang garing keseringkas, kita bisa pakai yang 3 mm. Nah, tapi mungkin kita pakai yang 5 mm aja ya. Oke, atau 3 mm, 5 aja, 5 mm. Kita taruh di sini tadi. Dan apalagi? Kemudian kita kasih resistor. Oke, cari resistornya Oke, cari resistor di sini. Oke, kita coba cari pakai ini ya. Resistor. Oke. Nah, mungkin di sini kurang. Ini kali ya. Nah, ini resistor udah ketemu. Nah, tapi kan di sini resistor itu bentuknya seperti ini. Nah, kenapa kita bentuknya seperti ini?
karena tadi saya pilihnya yang resistor EU gitu. EU itu artinya Euro gitu ya, Eropa gitu ya. Jadi kalau misalkan setahu saya gitu, kalau misalkan simbol-simbol dari komponen elektronika itu ada dua macam ya, setahu saya gitu ya. Kalau misalkan zaman SMK itu ada yang namanya dari Eropa dan dari Amerika gitu. Nah, sedangkan yang di sini itu sepertinya kalau nggak salah ya, kalau nggak salah gitu ya, kalau nggak salah itu yang Amerika. Oke, jadi kita coba yang pakai Amerika aja, seperti yang ini. Oke, nah seperti ini kan, kita klik enter. Nah, jadi sama gitu ya, seperti ini ada kayak apa itu namanya, sama persis seperti dari skematiknya. Oke, kemudian kita di mana tadi, di sini. Oke, beres. Kemudian kita coba perkecil. Nah, kemudian komponen yang terakhir adalah udah nggak ada, ini mah label. Nanti kita bikin caranya. Dan yang terakhir adalah ground, ini ketinggalan. Ground. Ada 3 ground. Kita bisa cari di sini. Di add parts kita cari GND. Nah, GND kita cari yang seperti di skematik yang yang ini nih GND-nya. Oke, kita taruh di sini satu, di sini satu, di sini satu. Oke, selanjutnya kita bisa membuat line atau biasa kita bisa sebut juga sebagai net gitu, atau garis-garis hijau penghubung komponen satu dan komponen lainnya. Oke, kita coba cari di sini ada net, atau kita juga bisa pakai shortcut. Shortcutnya sebenarnya simpel aja, adalah kita bisa ketikkan di sini atau bisa langsung ketik di mana aja. Nah, contoh di sini adalah namanya net. Di sini ada delete, di sini ada move. Kita pakai net, jadi kita misalkan kita dari move, kita mau pindah ke net. Kita bisa klik cara pertama kita bisa klik di sini dan kita bisa menggunakan shortcut dengan cara menuliskan nama dari toolsnya, misalkan net. Net. Nah, kita kemudian klik enter. Nah, sekarang udah menjadi fitur net. Oke, ini bisa menghubungkan. Tapi kalau misalkan kita lihat di sini, ini mungkin agak berantakan. Jadi kita undo dulu ngenetnya. Kita bisa ratain atau tata komponen-komponennya dengan cara di menu move ini. Kayak mungkin dioda kita geser ke sini. Kayak ground kita geser ke sini. Oke, ini caranya diklik dan tahan aja. Oke, dan resistor switchnya kita ke sini. Kapasitor kita agak kesiniin. Dan ya yang ini agak kesini juga. Dan LED mungkin di sini. Resistor di sini. Groundnya di sini. Oke, ini agak naikin dikit. Nah, ini kita juga bisa memindahkan nama-nama komponennya gitu. Kalau misalkan ini mau dipindah dan kita juga mau rotasi, kita bisa klik kanan lagi. Oke. Nah, klik kanan. Nah, misalkan di sini gitu. Nah, kalau misalkan kalian agak bingungan, kok ini kalau misalkan dideketin terlalu melompatnya jauh gitu, kalian bisa di menu ini, di menu grid. Gridnya kalian rubah dulu ini ke mm biar lebih mudah. Kemudian nah ini satuannya kita rubah aja menjadi 1 gitu. Oke. Nah, 1 udah bisa. Nah, kalau kalian rasa ini juga masih terlalu lompat-lompat, kalian juga bisa kecil lagi. Misalkan 0,5 gitu. Oh, salah ketik parameter saya. 0,5. Enter. Oke, ini udah cukup apa namanya ya, ini saya juga kurang tahu, intinya lebih kayak gini lah gitu. Oke, kita juga bisa rubah yang ini, nama komponennya di sini juga, biar lebih enak aja dipandang nantinya. Oke, nilai-nilai juga bisa kita pindahin, dirotasi pakai klik kanan lagi, diklik lagi 1 kali buat pindahin ke situ. Klik kanan enter. Oke, kemudian apalagi yang perlu dipindah? Nah, ini mungkin ya, ini perlu dipindah. Nah, atau bahkan kalian juga bisa menghapusnya.
menghapus apa, kalau misalkan kalian rasa ini nggak perlu gitu, bisa dihapus. Nah, bisa dihapus pakai menu delete ini. Kemudian di undo pakai Ctrl Z. Misalkan ini juga mau dihapus nama dari nilai dari switch-nya, karena switch menurut saya kurang terlalu perlu dikasih nilai, jadi kita bisa hapus di sini. Oke, hapus. Kemudian udah biarin, udah cukup bagus di situ. Dan oke, kemudian kita bisa membuat netnya gitu. Sekarang kita bisa membuat net. Ini diklik satu kali aja. Di sini diklik satu kali. Oke, diklik satu kali dan ditarik ke komponen mana. Kemudian ininya kita tarik ke sini tadi. Kemudian dari kapasitor kita tarik ke sini. Oke. Ini samain aja sih sama ini ya, biar sama. Nah, berhubung saya kalau ini mah cukup simpel, jadi saya cukup tidak perlu melihat contohnya gitu. Kita langsung aja tarik ke sini. Kemudian kapasitor di groundnya dihubungin semua, dan groundnya kita hubungin ke sini juga. Oke, yang ini belum terhubung. Oke, bentar. Oke. Oke, ini juga perlu ke sini mungkin. Oke. Kemudian sekarang kita groundnya tadi sesuai skematik, dia seperti ini aja. Oke, kita taruh di sini. Oke, ini ground. Nah, ini juga ke sini. Ini ke 9 volt tadi ya. Nah, cara labeling atau namanya adalah dengan cara diklik kanan ininya. Klik kanan aja langsung. Kemudian rename atau name ini. Name kita kasih 9 volt gitu. Nah, ini bisa taruh di sini 9 voltnya. Oke, ini misalkan kita kasih nama sesuai dengan skematik, yaitu GND. Oke, kita bisa taruh di sini juga. Oke, kemudian dari sini lagi, oke, kita ke net dengan cara pakai shortcut net. Oke, kita ke sini. Oke, ini ke sini. Ini lagi ke sini. Oke, dan ini kita buat label lagi dengan nama 5 volt kan ya. Oke, 5V. Oke, beres. Siap. Nah, udah beres. Nah, ini yang ketinggalan nih, yang saya lupa kasih tahu, yaitu ngesimpan filenya. Jadi nggak lucu kan kalau misalkan kalian udah buat skematik yang ya walaupun ini masih simple, nanti kalau misalkan kalian buat skematik yang agak ribet tapi belum di save dan ternyata mati lampu, kalau misalkan kalian pakai komputer nggak ada PSU, nggak ke save, mungkin ya kalian bisa bayangin sendiri. Jadi save-nya cukup dengan file di save gitu, atau bisa juga pakai Ctrl S. Nah, di sini kita save-nya di dokumen aja. Kita kasih nama di download aja. Kasih nama 7805. Nanti akan disimpan dengan ekstensi SCH. Oke, kemudian kita save. Oke. Selanjutnya yaitu kita akan membuat boardnya atau desain dari PCB-nya. Biar nanti kita bisa cetak mungkin di pabrik, atau bahkan kita bisa mencetak sendiri gitu. Oke, selanjutnya buat merubah ini jadi board, yaitu kita pilih yang generate atau switch to board. Oke, ini artinya mau buat board dari skematik. Oke, kita yes saja. Oke, ditunggu. Nah, ini nanti akan tampil seperti ini. Oke, ini R-nya kurang. Bentar, ini sepertinya belum terhubung. Nah, ini harusnya ke sini. Oke. Nah, ini iya, emang. Iya. Mungkin kita ini aja. Di sini supaya groundnya terhubung semua, kita buat soket gitu ya. Jadi nggak persis seperti di sini, kita di sini akan tambahin soketnya. Oke, caranya adalah seperti ini.
kita cari soket. Soket itu biasanya pakai pinhead aja ya. Pinhead. Oke, nggak ketemu. Kita cari manual. Oke, kita cari manual di sini yang pinhead. Oke, ini pinhead. Oke, kita pilih yang 2 aja. Oke, 2. Oke, di sini. Oke, kemudian kita ini rotasi biar menghadap. Oke, nah ini beres. Kemudian kita buat net. Di sini kita hubungin ke sini. Oke, belum terhubung ke sini. Oke, terhubung. Kemudian ini juga ke sini. Oke, ini terhubung apa enggak? Oke, udah terhubung. Kita ke board. Nah, ini udah terhubung semua. Oke, sekarang kita akan buat boardnya. Jadi yang pertama-tama kita lakukan adalah kita grouping semuanya. Kita grouping semuanya seperti ini dan kita masukin ke kotak dimensi ini. Oke, kita pindah ke sini. Oke, udah beres. Nanti, nah ini ada 2 cara sebenarnya. Cara yang pertama caranya orang malas, cara yang simple, auto routing, dan cara kedua caranya orang yang nggak pemalas gitu. Oke, cara pertama cara orang pemalas adalah ngebuat routing sendiri. Kita tinggal kayak gini aja. Kemudian, oh ya ini mungkin dimensinya kita agak sempitin dulu. Oke, seperti ini disempitin. Ini juga seperti ini disempitin. Oke, mungkin dipindah lagi ke tengah. Oke, pertama adalah auto routing. Auto routing kita bisa pakai menu auto routing. Di sini ada auto routing biasanya. Nah, ini auto router. Kita klik 1 kali. Nah, kemudian kalian mau buat apa? Mau buat yang top juga mau dibuat, bottom mau dibuat. Oke. Selanjutnya kita continue. Nah, kita akan tunggu di sini. Oh, akan tunggu. Belum, kita belum tunggu dulu. Kita klik start baru kita tunggu. Nah, kalian lihat di sini dia otomatis routing. Nah, ini end job. Nah, oke, sampai di sini udah beres, udah bisa dicetak, udah bisa jadi PCB. Tapi seperti yang sudah saya bilang, ini cara yang ya bukan saya banget lah. Saya juga nggak bisa nggak bisa bilang ini cara yang orang pemalas ya, karena mungkin beberapa project memerlukan seperti ini gitu. Tapi akan lebih baik kalau kita pakai yang routing sendiri, karena ada beberapa hal juga seperti misalkan seperti ini. Nah, ini terlalu misalkan pakai auto routing, sebenarnya kita juga harus pindah-pindahin ini ya, karena ini tuh tracknya terlalu dekat dengan pad-padnya. Jadi bisa misalkan kalian buat sendiri mungkin bisa terjadi short ya di sini. Jadi kita juga bisa rubah di sini, move lagi. Kita klik 2 kanan, nah pindah di sini gitu. Oke, pindah lagi. Nah, jadi kurang gimana gitu ya. Terus juga bentuknya aneh gitu ya, kurang. Ya namanya juga buatan komputer kan ya. Jadi kita bisa undo aja. Oke, undo. Kemudian kita buat sendiri. Misalkan ini di sini inputnya. Oke, di sini ya. Kemudian diodanya di sini juga. Oke. Kemudian IC ditaruh di sampingnya. Oke. Taruh sampingnya. Kemudian kapasitor. Ini kapasitor C1. C1 itu buat input. Oke, jadi kita taruh di bagian sini aja. Oke, C1. Oke, ke menu move. Oke, C1 kita taruh di sini. Oke, plusnya biar ngadap ke atas, biar nanti routingnya gampang juga. Oh ya, tadi switch ketinggalan. Switch kita taruh di sini kali ya. Oke, taruh di sini. Siap. Taruh di sini. Oke. Nah, dan C2 taruh di sampingnya C1. Oke, mungkin ya seperti ini ya. Dan kalau kalian mau rubah juga nama komponennya juga seperti yang di skematik, diklik aja ininya dan rotasi pakai ini lagi.
pakai klik kanan. Oke, misalkan nilainya di bawah. Oke, ini rubah lagi nama di sini, nilai di bawah. Oke. Selanjutnya kita pindahin yang leadnya di sebelah sini misalkan. Nanti akan seperti ini. Dan resistor, kayak resistor ngumpet itu, taruh di sini gitu misalkan. Nah, sekarang kita akan buatnya adalah seperti ini. Kita pertama-tama akan membuat routing. Routing kita bisa milih di bagian yang sini. Dan kita juga bisa pilih gridnya biar lebih enak. Nanti routingnya kita misalkan pilih 0,5. Oke, biar nanti rubahinnya nggak terlalu jauh-jauh. Dan di sini yang perlu diperhatikan, di sini ada top dan bottom. Jadi itu buat apa? Kalau bottom itu nanti tracknya ada di bawah PCB kalau misalkan kita buat, dan top itu ada di atas seperti namanya. Nah, kalau misalkan kita biasanya, atau saya sendiri biasanya kalau misalkan buat PCB itu, kalau misalkan buat rumahan gitu, saya biasanya buat yang single layer, jadi nggak ada layer bagian topnya atau bagian atas. Jadi saya pilih aja yang bottom ini, jadi nanti semua tracknya ada di bagian bawah. Oke, selanjutnya kita coba buat routingnya. Seperti kita membuat skematik, sama aja, ditarik aja seperti ini. Nah, kalau misalkan kalian rasa ininya terlalu kecil tracknya, yang nanti kalian khawatir kalau membuat PCB nanti terlalu kecil dan terpotong, mungkin kita bisa undo dulu. Kita bisa memperbesarnya di sini. Oke, kita bisa pilih di sini. Nah, ini yang 2, coba seperti apa. Oh, terlalu besar ya, 2. Oke, jadi kita pakai yang 0,8 mungkin. Ya, ini udah cukup mungkin ya, 0,8. Oke, kita tarik sini dan ini tarik juga. Nah, kalau misalkan biar bagus, kalau cara saya itu biasanya di seperti iniin. Oke, seperti iniin. Nah, nanti ya biar nggak terlalu tajam aja ya tikungannya. Oke, jadi nanti akan lebih estetiknya lumayan gitu. Oke, kemudian ininya NC ya, seperti yang saya bilang, NO-nya kita hubungin ke input dari 7805. Oke, beres. Oke, saat ini sudah beres. Dan plus dari elko ke input dari 7805. Oke, kemudian plus dari elko lagi kita ke output dari 7805. Oke, udah beres, dan ngerollnya ke sini juga. Sebenarnya ngikutin ini aja sih, ada garis kuning-kuningnya kan. Oke, ikutin, kita buat lagi. Oke, dan yang terakhir, bukan terakhir, dan ini ke lampu. Oh, bentar, harusnya plus itu yang ini kayaknya. Coba kita lihat skematiknya. Oh iya, udah benar. Oh iya, plus. Oke, benar. Dan ini ke resistor. Oke, kita pilih routing dulu ke resistor. Nah, gitu. Oke, udah beres. Kemudian min dari sini yang terakhir ke min lagi. Oh, nggak bisa. Oh, minyak ke sini. Oh, ini ternyata kan ini harusnya ke ground tapi belum terhubung. Jadi kita mungkin perlu perbaiki skematiknya. Oh ya, ini juga tengahnya belum terhubung ke ground. Oke, kita perbaiki skematiknya. Oh iya, ini belum ke ground ya. Oke, jadi ini kurang. Nah, ini ke sini. Oke, udah beres. Kemudian kita lihat lagi boardnya. Oke, ini bisa. Coba. Oh, ini kok belum ke sini. Oh, coba. Ini dulu deh. Ini dulu ke sini. Oke. Kemudian ini belum terhubung ke ground. Kita coba lihat. Sepertinya kita perlu di delete aja. Delete semua aja. Oke, di menu delete dulu.
Oh ya, ini agak ada kayak gitu tuh, jadi kurang nempel kayaknya ya. Oke, ini coba dulu kita routing ulang, netting ulang maksudnya. Ini ke sini deh biar pasti nyambung. Nah, ini ke sini misalkan. Nah, ini pasti nyambung. Oke. Nah, sekarang dari ini ke routing lagi. Dari sini kita bisa arahin ke kaki elko satunya. Oke, dari sini kita ke sini lagi. Oke, kemudian ke sini lagi. Dan yang terakhir ini ke ground. Oke, sampai di sini sudah berhasil dibuat dan sudah siap kita cetak. Tapi kita coba lihat-lihat dulu. Nah, yang ini, yang ini agak keluar ya skematiknya. Jadi kita bisa geser ke tengah, misalkan ke sini gitu. Oke, ya ke sini kemana maksudnya? Ini ke pilih dulu grupnya, kemudian kita grouping. Oh, bukan. Ini dimensinya ikut ke grup. Ntar. Oke, ini kita pilih grouping. Oke, jadi ini pilih segini aja. Oke, kemudian kita pindah ke tengah. Nah, oke, udah beres. Nah, ini mungkin agak terlalu lebar. Ini bisa kita sempitin lagi ke bawah atau ke sini lagi. Nah, oke, ke sini lagi. Nah, oke, atau mungkin buat kalian yang ingin cetak PCB-nya di pabrik luar negeri, mungkin kalian nggak kepengen ya ininya yang kotak ini. Jadi kita bisa buat custom seperti ini. Kayak ini kita hapus. Custom itu jadi nggak melulu kotak itu. Jadi ini kita bisa misalkan buat love gitu, tanda cinta, bentuk jantung, atau bentuk paru-paru, atau bentuk apa gitu, terserah. Kita bisa buatnya di bagian wire. Oke, di sini ketik aja wire. Oke, kemudian ininya pilih yang dimension. Nah, ini bisa pilih yang ini aja. Oke, jadi nanti misalkan mau dibuatin seperti ini. Oke, kan bisa tuh. Oke, misalkan dibuat agak bulat-bulat gini. Bulat-bulat ini. Apa gitu itu maksudnya ya. Oke, bulat-bulat, bulat-bulat, bulat-bulat. Nah, udah bulat-bulat ini kan. Misalkan kalian mau seperti ini. Oke. Oke. Nah, misalkan mau aneh-aneh gitu ya. Atau misalkan mau disesuaikan pakai dengan box yang akan mau dipakai gitu. Nanti bisa dengan cara seperti ini. Oke. Kemudian escape. Kemudian, nah, seperti ini udah beres. Ini buat informasi teman aja. Tapi kita kan pasti buat buat keperluan DIY aja, buat sendiri di rumah. Jadi kita buat yang seperti biasa aja. Oke, seperti biasa, seperti ini. Oke, wait. Nah, nanti akan seperti ini. Nah, kalau misalkan kalian lihat-lihat di PCB pabrik itu biasanya ada yang namanya itu kalau saya itu oh enggak, kalau misalkan di Eagle itu biasanya disebut dengan red snap. Jadi groundnya itu ada semua gitu di semua PCB-nya. Kecuali di track-tracknya ya pastinya. Cara buatnya itu adalah seperti ini. Kita buat dulu poligon di sini poligon. Kita buat aja, ngasal aja seperti ini. Oh, ini rubah dulu jadi kotak. Kita rubah aja, buat aja ngasal seperti ini. Nah, oops, salah. Oke, kita buat poligon seperti ini misalkan. Oke. Oke, oh, ini masih dimension, salah. Ini ke bottom dulu. Ke bottom kemudian poligon. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Nah,
Nah, kemudian kita klik di sini GND. Nah, nanti akan dilingkarin seperti ini, bukan dilingkarin, dikotakin. Oke, kemudian kita klik kanan di sini. Salah. Klik kanan. Nah, kemudian di properties kita rubah dulu isolatenya jadi misalkan 2 gitu. 2 terlalu besar kayaknya. 0,8. Jadi ini tuh adalah jarak antara ground dan jalur yang lainnya. Oke, kemudian klik OK, klik lagi. Kemudian kita pilih RatsNet. Oke, nanti akan seperti ini. Oke. Bagus kan kalau seperti ini? Nah, atau mungkin ininya yang kayak gininya, jarak ini adalah jarak yang 0,8 tadi yang saya maksud. Kalau misalkan mau dirubah, kalian harus cari dulu manual tadi di mana letaknya, letak RatsNetnya. Ini nggak kelihatan, jadi ini tuh agak gimana ya? Kalian harus klik kanan di bagian-bagian sini yang tadi ada apa namanya, poligonnya. Kalau saya masih seperti ini, atau ada cara lain, saya nggak tahu. Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar caranya itu buat ngeklik kanan poligonnya seperti apa. Oke, nggak ketemu tadi di mana tadi ya. Ya mungkin di Ctrl Z kali. Ctrl Z ternyata. Di Ctrl Z ini oke, ini dirubah misalkan jadi satu aja biar agak besar gitu ya. Satu. Yang khawatirnya nanti kalau misalkan buat PCB manual kan takut konslet atau gimana, jadi kita bisa agak perluas ininya. Nah, sekarang udah beres. Nah, kita juga bisa membuat lubang di sini, hole. Lubang itu kalau misalkan mau cetak di pabrik itu biasanya kalau misalkan buat lubang ini akan dibuatin lubang gitu. Ini drillnya bisa kita naikin, misalkan kita karena satuannya mm di sini, jadi kita bisa 10 mm. 10 mm jadinya 1 cm ya. Iya, 1 cm. Jadi 5 mm aja, 5 mm 5 cm. Nah, kita buat di sini misalkan buat pegangan baut. Nah, buat pegangan baut di sini, kemudian di sini juga misalkan gitu. Oh, ini kalau kayak gini biasanya terlalu dekat artinya. Kita Ctrl Z, kemudian di sini aja. Kemudian di sini. Nah, atau mungkin kalian buat gaya-gayaan bukan buat gaya-gayaan juga sih. Buat pertanda aja kalau ini tuh buatan kalian. Kalian juga bisa kasih nama PCB kalian. Misalkan di sini buatan Idrus. Itu, buatan Idrus di sini. Nah, kalau ini tuh nanti akan tercetak sebagai track. Warna biru sebagai track bawah. Kalau misalkan mau dicetak sebagai track atas bisa di bottom. Atau misalkan mau dicetak sebagai slick screen bisa pilih yang ini aja. Yang top, misalkan nanti buat seperti nama-nama komponen, jadi sama aja gitu. Nah, tapi kalau misalkan buat PCB DIY kan kita nggak perlu membuat slick screen, kita bisa taruh aja di bawah. Oke, kita juga bisa memperbesar ininya jadi misalkan segini. Oke, di sini misalkan atau di sini ya. Di rotasi juga bisa di sini misalkan. Oke, kemudian ini di RatsNet lagi. RatsNet lagi. Oke, ini terlalu kecil. Ctrl Z. Oh, no. Oke, ini. Nah, ininya dirubah jadi 1 ya. Biar agak lebar. Oke, coba kita lihat. Nah, ini kan terlalu sempit kan ya. Takutnya konslet kan. Ini kita rubah jadi 1. Dan klik OK. Dan apa yang terjadi? Jeng. Nah, sekarang udah lebar. Oke, selanjutnya kita mungkin akan mencetaknya di kertas paper atau di kertas HVS, nanti di fotokopi sesuai dengan cara saya pas zaman-zaman sekolah seperti itu ya. Caranya adalah kita jangan lupa ini di save dulu. Oke. Ctrl S tadi saya save, atau bisa di sini Ctrl S. Kita print. Oke, di sini buat mencetaknya kita print di bagian yang sebelah sini, print. Kemudian ini previewnya seperti ini. Oke, ini bisa pilih. Salah. Nggak langsung di print. Kita harus membuang yang namanya
seperti ininya. Oke. Dengan cara di sini dulu di layer. Oke, kita hapus yang top misalkan biar nggak ada, bottom biarin. Nah, kalau nggak ada kan kayak gini jadinya. Oke, bottom pad biarin, bias biarin, unrouted. Nah, hapus dimension jangan. Multiply hapus, ini hapus, ini hapus, ini hapus, 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 hapus. Hapus semua sih kayaknya sih. Hapus semua. Oke, biar kita ngilangin yang ini. Nah, ini masih ada kan ini ya. Takutnya nanti konslet kalau misalkan ini. Kita misalkan di print nanti ke cetak ini terbawa. Nanti bisa mengakibatkan konslet. Oke. Kita coba hapus semua sampai nah, ini udah nggak ada, udah beres ya. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita bisa print lagi di sini. Oke, print ini previewnya seperti ini. Oke, kita pilih A4. Ini ya tergantung kertas yang ada di kalian sih mau yang apa. Di sini A4. Ini juga bisa di portrait atau landscape. Nah, portrait seperti ini, landscape seperti ini. Jadi saya pilih portrait aja. Oke, ini areanya biarin jadi full aja. Alignment kalau mau dicetak di bagian atas atau bagian tengah gitu. Kalau center di sini pastinya misalkan top left, atas kiri. Nah, nanti akan di sini. Nah, misalkan di sini aja deh ya, biar enak nanti ngeguntingnya ceritanya ya. Dan kita jangan di mirror, oke? Nggak usah rotate, nggak perlu. Nah, ini nih yang perlu dirubah adalah black. Nah, warnanya jadi hitam. Kemudian kita klik OK. Oke, nanti akan disimpan dalam bentuk PDF dan siap dicetak. Kita kasih nama dulu, misalkan siap cetak. Oke. Dan kita lihat di sini ada siap cetak. Kita coba buka PDF-nya. Oke, ditunggu. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, nanti kita bisa print di printer laser atau misalkan nggak ada printer laser bisa di print di printer biasa. Kemudian di fotokopi menggunakan mesin fotokopi supaya nanti hasilnya menjadi printer bubuk dan kita bisa buat PCB-nya pakai ferrichloride atau HCl H202 gitu. Oke, mungkin itu aja sampai di sini video tutorialnya. Semoga video tutorial ini sedikit membantu buat kalian. Ya, semoga ada manfaatnya ya. Saya sudah bikin video cukup panjang. Coba dilihat di sini. Udah rekaman cukup cukup lama. Open recorder. Nah, udah 1 jam ternyata, hampir 1 jam. Ya, mungkin biar nggak terlalu lama, 1 jam aja. Oke, nanti genapin dulu 1 jam. Ya, mungkin itu aja. Semoga bermanfaat. Dan buat kalian yang suka dengan video seperti ini, kalian tahu harus ngapain. Dan semoga di masa-masa yang sulit seperti ini, masa pandemi, kita selalu diberi kesehatan, diberi kemudahan dalam menjalankan kehidupan. Dan semoga cepat pulih semuanya. Dan kenapa dari tadi saya bilang nggak jelas. Sebenarnya ini biar 1 jam pas gitu ya. Cuma ya kita tunggu aja dulu. Oke, jadi ini 55 detik lagi biar 1 jam. Oke. Nah, ini biar agak berfaedah kita perlu bisa ini lagi sih ya, bisa masukin ini lagi. Oke, ini nanti kembali seperti semula gitu. Nah, ini bisa di save, kemudian di close, juga di close. Oke, di close lagi. Nah, udah beres. Ya, kita perlu nunggu 20 detik lagi sebelum video ini habis. Dan oke, semoga bermanfaat videonya. Dan 15 detik lagi. Ya, 10 detik lagi.
Kita bertemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Muhammad Idrus dari channel YouTube Idrus Project. Dan jangan lupa buat di Go Let's. Aduh, nggak sempat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.